Halo Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo di edisi tanggal 26 September 2020. Nah, kali ini bersama saya, Arinda, akan membahas mengenai jenis masker dan efektivitasnya. Dan oleh karena itu, telah hadir bersama kita semuanya, yaitu Dr. Nimfa Kristina Rahmawati. Selamat datang, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Harusnya saya yang diucapin selamat datang ya, karena kita saat ini lagi di Klinik Pratama Panti Waluyo Sekip yang berada di Jalan Kerinci, RT 3, RW 3, Sekip, Banjarsari, Surakarta. Nah, bagi sobat sehat semuanya yang membutuhkan layanan di Klinik Pratama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bisa langsung ke Klinik Pratama Rumah Sakit Panti Waluyo Sekip. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai masker dan efektivitasnya, karena banyak sekali ya di sini banyak pemberitaan mengenai ayo gunakan masker, tetapi masker yang seperti apa yang seharusnya kita gunakan gitu. Nah, sebelumnya ada pesan sponsor. Jadi yang pertama, Rumah Sakit Panti Waluyo itu aman. Maka dari itu untuk sobat sehat semuanya yang akan ke rumah sakit itu dijamin aman karena kita melakukan segala macam protokol kesehatan dengan ketat, dan juga nakes dari Panti Waluyo ini tidak ada yang terkonfirmasi positif. Oleh karena itu kita harus tetap melakukan 3M. 3M yang disarankan adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, itu harus selalu kita lakukan ya. Itu bukan hanya sekedar supaya kita sekedar kita dikasih peringatan lalu kita dikasih ini hukuman kalau misalnya nggak pakai masker, tapi ini semua kesadaran kita bersama. Nah, kita juga infokan juga per tanggal 1 Oktober 2020 Prognosa akan pindah tayang jadi hari Selasa pukul 10. Jadi tidak lagi di hari Sabtu, tetapi mulai Oktober kita akan di hari Selasa pukul 10. Jadi tetap stay tune, jangan sampai kelewatan prognosa di selanjutnya ya. Oke dokter, kita akan bahas mengenai ini ya dok, masker. Tapi sebelumnya saya juga mau ini dok, mengulas lagi bahwa kita sebelumnya ini membahas masker kan dulu. Yang pertama masker untuk orang yang sakit, hanya untuk orang sakit karena nanti takut kelangkaan itu masker bedah. Terus semuanya yang sehat maupun sakit kemudian disuruh pakai masker gitu juga ya dok ya. Setelah itu maskernya yang bedah langka, yang orang awam diminta untuk pakai masker kain. Setelah masker kain berkembang, banyak dan banyak yang menjual, banyak yang memakai, kemudian disarankan lagi untuk memakai masker medis. Nah, itu sendiri kan ada evolusinya tentang masker. Sebenarnya masker yang standar supaya kita bisa tidak menulari dan tidak tertular COVID, terutama ini kan masa COVID ini, sebenarnya seperti apa ya dok? Ya, sebenarnya memang penentuan ya masker apa yang bisa digunakan oleh masyarakat itu memang sampai saat ini itu tetap kalau yang secara awam, jadi memang bukan tenaga medis dan yang tidak sedang mengalami sakit, itu tetap menggunakan masker kain ya. Itu yang lebih disarankan. Nah, tapi memang efektivitas dari masker kain itu cenderung jauh lebih rendah daripada masker bedah. Jadi memang walaupun demikian tetap masker kain itu tetap disarankan untuk penggunaan masyarakat secara umum, seperti itu. Ya. Jadi untuk masyarakat umum itu disarankan memakai masker. Nah, masker yang seperti apa, masker kain yang seperti apa yang bisa digunakan oleh masyarakat umum? Jadi kalau untuk masker kain itu pertama cari bahan dulu, bahannya yang tebal ya, seperti katun, seperti itu, sehingga dia lebih punya kemampuan untuk menyaring atau punya kemampuan untuk filter. Dan kalau bisa tetap sama seperti masker bedah yang disarankan itu kan 3 lapis. Kalau bisa memang minimal itu ada 3 lapisan yang digunakan walaupun hanya memakai masker kain seperti itu. Dan jangan lupa lagi gunakan masker yang benar juga. Jadi misalkan sudah pakai masker kain sudah 3 lapis, tapi kalau pakainya nggak benar itu juga jadi kurang efektif juga seperti itu. Nah, kalau masker kain kan cenderung banyak bakteri ya dok, karena kan kadang kalau katun kena keringat gitu kan juga nempel juga. Betul. Ya dok lah, itu bagaimana ya dok? Apakah itu efektif juga atau harus seperti apa kalau kita memakai masker kain? Sebenarnya ketika masker itu digunakan, ketika kita mulai pakai itu kan pasti bersih ya. Terus kemudian kita gunakan untuk aktivitas. Nah memang ini harus 1 kali saja. Jadi ketika kita
keluar rumah atau melakukan aktivitas kemudian kita kembali pulang dari aktivitas, itu sebaiknya maskernya ya harus langsung dicuci supaya lebih efektif daripada kita pakai seharian terus nanti keluar pakai lagi, itu kurang efektif ya. Jadinya sebenarnya bisa efektif asalkan dipakai dengan cara yang benar, terus juga dicuci yang benar juga, seperti itu. Jadi bisa lebih efektif. Oke, berarti kalau kemarin juga disarankan bahwa setiap hari itu bawa 2 masker minimal ya, karena setiap 4 jam kita harus ganti gitu ya dok ya. Nah, kami juga mengundang Sobat Sehat semuanya untuk bisa beratensi melalui kolom komentar atau juga bisa titip salam atau apa terserah. Atau juga Sobat Sehat semuanya, kalau misalnya ketinggalan IG live kita, silahkan juga akan mengunjungi di IG Rumah Sakit Panti Waluyo. Nanti di situ ada IGTV, silahkan diklik, di situ masih ada rekamannya. Dan juga kalau misalnya Sobat Sehat semuanya membutuhkan untuk edukasi kesehatan, bisa langsung ke YouTube channel Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Di situ banyak sekali edukasi kesehatan yang sudah kami berikan. Bisa tinggal dilihat aja, pilih yang mana, tentang penyakit dalam, tentang saraf dan lain sebagainya, sudah ada di situ. Oke, lanjut dokter. Nah, kalau untuk orang awam ya dok ya. Kalau orang awam itu cenderung pakai yang kain saja. Nah, ini kemarin kan banyak diberitakan bahwa masker kain tertentu itu tuh tidak boleh digunakan lagi. Oh iya, betul. Itu karena apa ya dok ya? Jadi kalau yang beredar sekarang kan memang perkembangan, karena corona ini kan juga namanya penyakit yang baru, istilahnya virus yang baru ditemukan, sehingga memang masih banyak penelitian, masih banyak yang bingung juga harusnya pakai masker yang seperti apa. Dulu sempat kita memperbolehkan, maksudnya dari pemerintah juga memperbolehkan masker kain, pokoknya segala macam jenis. Daripada tidak maskeran. Betul, ya? Daripada tidak menggunakan masker. Tapi ternyata akhir-akhir ini memang ada informasi kalau yang namanya masker dari bahan scuba atau buff itu kurang efektif dalam menyaring atau dalam memfilter dari coronavirus itu sendiri. Karena apa? Bahannya dianggap terlalu tipis yang pertama, karena memang scuba itu kan hanya 1 lembar saja dan elastis. Jadi ketika dia ditarik, dia kan pori-porinya akan bisa melebar, sehingga kemampuan untuk menyaringnya itu menjadi tidak maksimal. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk saat ini bahan scuba itu tidak direkomendasikan gitu. Nah, kalau misalnya itu seperti itu ya dok ya, karena 1 lembar. Nah, kalau didobelin gitu bisa nggak sih dok kalau scuba didobelin? Sebenarnya kalau misalkan tetap, kalau dari aturannya kan tetap tidak disarankan untuk saat ini. Tapi seandainya memang terpaksa tidak ada ya, kalau misalkan memang daripada tidak menggunakan itu lagi, yang tidak masalah sih kalau bagi saya ya. Tapi akan lebih baik jika sesuai dengan saran dari pemerintah saja menggunakan maskernya. Berarti ya memang yang disarankan adalah 3 lapis. Betul. Gitu, dok, ya? Dan bahannya yang katun atau bahan yang selain scuba seperti itu. Baik. Oke Sobat Sehat, kami tunggu atensinya, kami tunggu pertanyaannya bisa di kolom komentar, dan juga kita akan membahas juga masker yang bisa digunakan, yang biasa digunakan di rumah sakit, atau masker yang biasa digunakan oleh tim medis gitu. Apa aja dok? Jadi ada 2 jenis yang paling sering ya, yang maksudnya yang paling umum dipakai. Yang pertama adalah masker medis atau masker bedah, surgical mask. Jadi memang masker yang ini itu sifatnya lebih efektif. Jadi ini ada contohnya ya, ini adalah masker bedah atau surgical mask, di mana dia ini ada 2 lapisan. Lapisan yang paling luar, lapisannya ada 3, sama seperti saran tadi ya, masker kainnya ada 3 lapisan. Yang luar ini berwarna hijau. Jadi memang masker bedah ini lebih disarankan untuk digunakan oleh tenaga medis dan juga pasien-pasien yang mengalami gejala. Misalkan ada flu, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, demam, sesak nafas, itu disarankan untuk menggunakan masker jenis ini. Karena dianggap dia lebih efektif dalam menurunkan penyebaran dari coronavirus itu sendiri. Jadi menghambat, bisa menyaring lebih efektif daripada jenis masker kain. Nah, 3 lapisan ini ada lapisan yang berwarna hijau ini lapisan yang bersifat anti air. Jadi dia bisa menahan partikel-partikel atau percikan-percikan droplets yang dari luar. Kemudian di tengahnya ini ada lapisan yang berfungsi untuk filter kuman. Jadi ada saringan, semacam saringan yang fungsinya juga untuk bisa menghambat kuman supaya nggak bisa masuk ke dalam mulut, hidung dan mulut. Kemudian yang paling belakang ini yang berwarna putih ini itu berguna untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut kita. Ketika kita bicara, sadar atau tidak sadar, pasti akan ada percikan-percikan air liur yang keluar. Nah, fungsinya ini adalah untuk menyerap sehingga tidak bisa keluar juga. Jadi ketika misalkan
pasien yang kena corona itu kan misalkan dia bisa menularkan, nah itu bisa dihambat oleh penggunaan masker. Seperti itu. Jadi di rumah sakit itu tenaga medis lebih disarankan untuk menggunakan masker yang bedah. Ini yang pertama ya. Kemudian nih dok, kalau misalnya itu tadi ternyata tipis sekali ya, karena tipis sekali tetapi bisa mencegah droplet-droplet keluar dan droplet masuk gitu ya. Kalau misalnya orang awam biasa gitu, disarankan nggak sih dok kalau pakai ini? Sebenarnya boleh, itu tadi kan ada syaratnya. Yang jelas sebenarnya tidak ada larangan untuk tidak menggunakan masker ini. Kalau misalkan memang punyanya di rumah ya jenis masker ini ya tidak masalah untuk digunakan. Atau misalkan ada keluhan, misalkan ada sakit seperti tadi yang sudah saya sebutkan, itu boleh menggunakan masker ini. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau memang punyanya masker kain ya gunakanlah masker kain. Kalau misalkan punya masker bedah ya gunakan masker bedah, itu akan lebih baik seperti itu. Kalau penggunaannya sendiri dok, penggunaannya itu bisa disarankan berapa jam? Kalau jam atau apa namanya berapa lamanya sih tidak ada patokan pastinya. Yang penting kalau misalkan mungkin sekitar 5-6 jam kalau sudah kita mungkin paparan dengan pasien banyak ya harus segera diganti seperti itu. Atau misalkan terkena percikan tidak sengaja seperti itu juga memang harus segera diganti. Jadi kalau bisa ya harus tetap dijaga supaya tidak terlalu lama digunakan gitu. Ya intinya tetap jaga kebersihan juga ya. Iya. Terus lanjut dok, ada jenis apa lagi nih dok? Untuk yang selanjutnya ini ada jenis masker yaitu N95. N95 ini memang merupakan saat ini memang dia itu maskernya sifatnya yang paling efektif dianggap untuk mencegah penyebaran dari virus corona, karena dia itu memiliki filter yang lebih lebih rapat sehingga bisa mencegah masuknya virus itu sekitar 95%. Jadi untuk menghambat masuknya droplet, masuknya percikan itu sampai 95%, sehingga memang dianggap paling efektif dan memang disarankan untuk digunakan untuk tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang sudah memang terkonfirmasi corona. Seperti itu. Nah, memang ada dua jenis. Yang ini yang bersifat bisa digunakan ulang, jadi reuse. Jadi memang bisa disterilisasi. Walaupun memang sampai saat ini juga masih ada penelitian ya apakah memang efektif jika ini digunakan lebih dari satu kali. Karena kan memang masker kan pada umumnya digunakannya hanya satu kali pakai ya. Jadi memang kadang-kadang karena waktu sempat dulu keterbatasan N95 juga sulit untuk didapatkan, harganya juga relatif lebih mahal daripada masker bedah dan apalagi masker kain, sehingga ada wacana untuk di sterilisasi ulang seperti itu. Jadi memang ini bisa digunakan untuk yang sterilisasi ulang. Nah ya untuk ini biasanya dokter siapa saja yang bisa pakai untuk ini? Boleh dokter siapa aja, yang penting berhadapan langsung dengan pasien coronavirus. Kemudian biasanya dokter gigi juga menyarankan untuk penggunaan pada setiap dokter gigi karena memang resikonya lebih tinggi karena langsung buka mulut ya, maksudnya mulut kan tempat banyak mukosa, banyak kuman bakteri gitu. Jadinya memang untuk dokter-dokter gigi diharapkan menggunakan N95 minimal seperti itu. Cuman ini tadi bisa sterilisasi gitu ya dok ya. Sampai berapa lama tadi? Berapa kali? Bisa mungkin 3 kali ya maksimal ya itu ya. Tapi memang kalau bisa digunakan sekali atau disposable itu lebih baik digunakan, akan lebih aman digunakan satu kali ya. Karena dalam proses pensterilan pun kadang-kadang tidak 100% memang betul-betul menghambat. Ya bisa maksimal lagi fungsinya dari masker ini. Nah karena kita juga sebagai orang awam juga kita menghimbau kepada masyarakat juga supaya untuk N95 ini kan bisa dipakainya ke tenaga medis yang memang berhubungan langsung dengan pasien COVID dan juga untuk tenaga medis yang berhubungan dengan mulut dan lain sebagainya. Dan ini untuk operasi juga ya dok ya? Iya boleh. Maka dari itu mungkin untuk masyarakat awam kami sarankan untuk tetap memakai masker yang kain atau pakai masker bedah yang sudah berada di pasaran gitu ya dok ya. Kalau supaya kita mengurangi kelangkaan gitu ya dok ya? Betul sekali. Oke dok, ada dua jenis tadi ya N95, yang satunya apa nih dok? Kalau yang satunya memang ini ya, ini yang disposable sebenarnya sama saja, cuman kalau ini digunakannya sekali pakai ya, karena bahannya ini lebih lentur ya dibandingkan yang ini kan kaku. Jadi memang N95 itu sebenarnya kurang nyaman digunakan, tapi dia itu memang punya fungsi yang lebih maksimal, efektif daripada masker-masker yang lain gitu. Ini cuman bentuknya aja yang
tampilannya yang lebih lentur aja dibandingkan yang ini. Tapi ini disposable, artinya sekali pakai aja. Oh, yang nggak ini bisa berarti ini juga bisa disarankan untuk tenaga medis ya, Dok? Iya, ini sama ini N95 juga, cuman ini sekali pakai. Oke. Gitu. Nah, kalau yang ini memang sakit ya kayaknya ya, Dok, ada kawat yang ada di sini ya. Betul, iya. Ini memang agak sedikit tidak nyaman karena dia itu sifatnya kan ketat ya di bagian hidung sini sampai ke mulut semuanya, sehingga penggunaannya itu kadang-kadang tidak nyaman ya, karena jadi agak sulit bernafas juga kadang-kadang karena memang terlalu ketat sekali gitu. Betul, tapi kan ini efektivitasnya cukup tinggi. Betul, ya lebih efektif daripada yang jenis yang lain. Dok, kalau misalnya ini kayak pernah lihat yang seperti ini tapi ada yang bolong di samping itu loh, Dok. Air purifier ya. Air purifier. Nah, itu untuk apa sih, Dok? Itu sebenarnya juga disarankan atau enggak? Sebenarnya itu kayak sejenis angin ya, jadi kayak kipas sebenarnya mirip seperti air purifier yang untuk udara itu, cuman dia untuk mungkin sirkulasi udara ya, gitu sirkulasi udara. Mungkin beberapa produk tertentu kan membuat produk tersebut karena mungkin era pandemi ini juga, jadi mungkin mengembangkan supaya produknya juga laku. Jadi dibuat ada air purifier gitu. Sebenarnya memang dari segi efektivitasnya mungkin hampir sama dengan ini ya. Mungkin dia cuman ada tambahan jadi membantu dalam bernafas. Kadang ada yang juga bisa untuk ngontrol, misalkan dia lagi ngembusin apalagi ngirup nafas kayak gitu. Tapi kalau sampai saat ini pun kita yang misalkan tenaga medis pun tidak disarankan untuk menggunakan yang ada air purifiernya. Jadi menggunakan N95 pun sudah tetap N95. Jadi ya sarannya ya tetap sebaiknya gunakan N95 saja gitu. Nggak usah yang tidak direkomendasikan seperti itu. Oke, baik, Dok. Ini ada pertanyaan nih, Dok, dari @Januar Arya. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun disarankan atau direkomendasikan pakai masker bahan apa ya? Kemarin juga sempat ada beredar di berita-berita itu kalau anak di bawah 5 tahun tidak perlu pakai masker karena kan paru-parunya nafas begitu. Itu bagaimana, Dok? Kalau setahu saya itu yang di bawah 2 tahun itu sama sekali sebenarnya tidak boleh ya pakai masker, karena memang dia mengganggu dia dalam bernafas. Jadi kan anak kecil itu kan kadang masih susah ngatur nafasnya sendiri, apalagi diberi penghalang masker seperti ini, jadi membuat dia semakin sulit untuk bernafas. Jadi ya orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya sebaiknya menggunakan masker supaya tidak menularkan ke anak-anak yang lebih kecil usianya. Kalau di bawah 5 tahun sebenarnya masker kain juga masih boleh. Kalau misalnya di atas 3 tahun itu kalau anaknya sudah kooperatif untuk ajak untuk menggunakan masker, tidak masalah kalau memang dipakaikan masker kain yang ukurannya sesuai seperti itu. Yang penting fit dan pas gitu yang penting pas, jangan kebesaran, jangan terlalu ketat juga, nanti kasihan juga seperti itu. Kalau misalnya pakai face shield, Dok, itu disaranin nggak ya? Kalau anak-anak kan biasanya diajak keluar terus dikasih face shield sih yang saya lihat gitu, tapi nggak dikasih masker. Itu gimana ya? Sebenarnya tuh lebih sebenarnya kalau untuk corona sendiri mungkin akan lebih efektif dengan menggunakan masker ya daripada face shield. Jadi kalau menurut saya ya sebaiknya kalau misalkan nggak menggunakan masker ya face shield juga kurang begitu efektif juga, hanya untuk menghindar. Maksudnya paparannya kan lebih ke droplets atau percikan kan jadi nggak maksimal gitu. Jadi sebaiknya tetap kalau bisa sih pakai masker. Tapi kalau nggak pun sebenarnya ya nggak masalah gitu. Ya kita lihat aja ya anaknya kooperatif atau enggak. Dan ya kalau nggak penting sekali sebaiknya nggak usah bawa anak keluar rumah juga karena itu akan lebih beresiko juga dibandingkan di dalam rumah seperti itu. Mungkin kan kita juga ada keperluan keluar gitu ya. Tetapi kita sebagai orang tua juga harus bijak gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya keluar juga jangan di kerumunan, kalau bisa dihindari kerumunannya. Bisa juga misalnya pengen makan di luar juga makan jangan di mall gitu ya, Dok ya. Bisa makan di rumah makan yang benar-benar sepi dan kita tahu bahwa rumah makan itu bersih misalnya seperti itu. Kita jaga sendirilah. Oke, Dok, mungkin kita pembahasannya juga sudah banyak sekali ya jenis-jenis masker dan efektivitasnya. Ini ada saran nggak dari dokter untuk masyarakat, terkhusus di masa pandemi COVID ini? Banyak sekali berita-berita yang disampaikan di luar sana. Ada yang mungkin benar, ada yang mungkin enggak, ada yang abu-abu seperti itu. Monggo dokter bisa dikasih saran masyarakatnya. Jadi sebenarnya kita memang dalam kondisi yang berat ya untuk negara kita sendiri karena masih tinggi sekali nilai masyarakat atau masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID ini. Tetapi kita tetap harus semangat, kita harus tetap
melakukan berbagai macam protokol kesehatan yang sudah disarankan. Kita tetap tidak boleh patah semangat karena kita percaya bahwa pasti kalau kita mengikuti aturan dengan benar, kemudian kita mengikuti protokol kesehatan dengan benar, tentunya COVID yang sudah melanda ini lama-lama bisa berkurang. Ya, seperti itu. Oke. Ya, yang penting kita punya ini ya, punya kesadaran. Betul, gitu ya, Dok, iya. ya, bahwa selama ini kita semua bergotong royong untuk memerangi COVID ini. Bagaimana caranya? Tadi melakukan 3M yang sudah disarankan oleh pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, gitu ya. Menjaga jarak fisik ya, bukan menjaga jarak secara emosional gitu. Oke, kami juga menginfokan lagi kepada sobat sehat semuanya. Kita sekarang lagi di Klinik Pratama Pantiwaluyo Sekip. Dan Klinik Pratama Pantiwaluyo Sekip ini di Jalan Kerinci, RT 3 RW 3 Sekip, Banjarsari, Surakarta. Di sini adalah Klinik Pratama BPJS. Jadi kalau sobat sehat membutuhkan untuk pelayanan PPK 1 bisa langsung menuju Klinik Pratama Pantiwaluyo Sekip. Dan ini nanti akan ketemu sama Dokter Nimfa ya, ya di sini. Nanti diperiksa semuanya sama Dokter Nimfa. Dan juga kami juga memberikan edukasi lagi kepada sobat sehat semuanya melalui YouTube channel. Jadi YouTube channel kami di RS Pantiwaluyo silahkan di subscribe, di like, dan juga di share, supaya itu nanti tentang kesehatan juga bisa kita berikan secara free kepada sobat sehat semuanya. Dan juga kami menginfokan kepada sobat sehat semuanya bahwa mulai tanggal 1 Oktober kita akan mulai tayang di Selasa jam 10 karena prognosa di hari Sabtu sudah dipindah, jadi jangan lupa untuk beratensi juga. Oke, sobat sehat semuanya, kita akhiri untuk perbincangan kita pada pagi hari ini. Cukup menarik dan semoga ini juga bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Terima kasih Dokter Nimfa yang sudah memberikan edukasi. Kiranya kita semua juga dilindungi Tuhan, tetap sehat dan tetap menjaga diri dari virus corona. Oke, saya Arinda dan Dokter Nimfa pamit. Dadah.